Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Steve Jobs. Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Video kali ini akan membahas mengenai integral fungsi rasional pecahan parsial, khususnya untuk keadaan di mana faktor-faktor fungsi penyebut kuadrat berulang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mengikuti video saya yang lainnya, jangan lupa tekan atau klik tombol subscribe. Menurut keadaan faktor-faktor dx dalam memisahkan fungsi nx per dx menjadi pecahan-pecahan parsialnya dapat dibedakan menjadi 4 keadaan, yaitu semua faktor dx linear dan berlainan, semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang, dx mempunyai faktor kuadrat dan semua kuadratnya berlainan, dan yang terakhir adalah dx mempunyai faktor kuadrat yang sama atau berulang. Dan di video kali ini akan membahas mengenai dx mempunyai faktor kuadrat yang sama atau berulang. Jika adik-adik tertarik untuk menonton video yang berkaitan dengan poin A, B, C, silakan adik-adik lihat di deskripsi dari video ini. dx mempunyai faktor kuadrat yang sama, misalkan dx sama dengan x kurang a kali x kurang b kuadrat tambah px kuadrat tambah qx tambah r kali xx kuadrat tambah ux tambah v pangkat 3. Di mana px kuadrat tambah qx tambah r dan xx kuadrat tambah ux tambah v tidak dapat difaktorkan lagi. Nah, bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional nx per dx itu adalah sama dengan a per x kurang a. Nah, ini karena apa? Ini masih bentuk linear. Tambah b per x kurang b, ini juga tambah c per x kurang b kuadrat. Nah, ini masih bentuk linear. Yang ini adalah yang kuadrat. Tambah dx tambah e per px kuadrat tambah qx tambah r tambah fx tambah g per x kuadrat tambah ux tambah v pangkat 1. Yang di sini yang berulang adalah sx kuadrat tambah ux tambah v pangkat 3. Berarti kita mulai dari pangkat 1 tambah hx tambah 1 per sx kuadrat tambah ux tambah v pangkat 2 tambah cx tambah k per sx kuadrat tambah ux tambah v pangkat 3. Dimana nilai a, b, c, d, e yang adalah konstanta-konstanta yang akan kita cari nilainya. Nah, misalkan contoh, selesaikan 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 per x kurang 2 kali x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx. Nah, kita pisahkan dulu bentuk ini menjadi pecahan parsialnya. Kita lihat penyebutnya ada bentuk linear dan ada bentuk kuadrat berulang. Berarti kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. A per x kurang 2, karena ini bentuk linear, tambah bx tambah c per x kuadrat tambah 1, karena ini bentuk kuadrat, berulang. Berarti pertama pangkat 1 dulu, baru ditambah dx tambah e per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Selanjutnya, dengan melakukan operasi penjumlahan pecahan, kita lakukan dapatnya seperti ini. Jadi samakan penyebut dengan x kurang 2 tambah kali x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Lalu kita bagikan dengan ini x kurang 2 dikalikan dengan a. Dapatnya adalah a kali x kuadrat tambah 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan x kurang 2 kali x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Diperoleh pembilangnya seperti ini. Kita lihat ada 5 variabel yang akan dicari, yaitu A, B, C, D, dan E. Saya tulis ulang di slide berikut. Ya. Sekarang berarti kita substitusi dulu nilai X. Yang paling gampang itu kita substitusi dulu X pembuat 0. X pembuat 0 di sini adalah X sama dengan 2. Nah, kita substitusi, otomatis kan yang ada X kurang 2 nilainya adalah 0. Ini sudah 0, sisanya yang ini. Kita substitusi ke dalam.
3 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya, itu kita peroleh nilai A sama dengan 1. Lalu pembuat nol lainnya tidak ada lagi, berarti kita substitusi nilai X lain yang menurut kita gampang untuk melakukan perhitungan. Dan menurut saya nilai X yang gampang itu misalkan X sama dengan 0. Oke, nah di sini langsung substitusi nilai A sama dengan 1. Nah ini kita peroleh suatu persamaan yaitu C tambah E sama dengan 1. Ini persamaan pertama. Selanjutnya kita lihat ada berapa nilai yang harus dicari, yaitu ada 4. A kan sudah diperoleh. Selain nilai A ya, berarti ada 4. B, C, D, dan E. Berarti kita harus karena ini sudah bentuk persamaan, berarti kita membutuhkan 4 persamaan. Berarti kita masih tambah 3 nilai lagi. X sama dengan 1. Ya, ini penentuan nilai X-nya ini sebenarnya bebas, tapi kita cari nilai yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Nah, ini kita peroleh persamaan lagi. 2B tambah 2C tambah D tambah E sama dengan negatif 1. Kita tulis ini persamaan 2. Seterusnya, X sama dengan negatif 1. Oke, ini kita dapat persamaan lagi, yaitu 2B kurang 2C tambah D kurang E sama dengan negatif 5. Itu persamaan ketiga. Setelah itu, X sama dengan negatif 2. Dan kita peroleh persamaan 10B kurang 5C tambah 2D kurang E sama dengan negatif 17. Berarti ini persamaan keempat. Ada 4 persamaan ya. Jadi kalau ada tiga nilai yang dicari, berarti kita butuh 3 persamaan. Karena ini ada 4 persamaan, berarti kita butuh 4 persamaan. Ini di luar nilai A ya. Oke, selanjutnya, oh ya, yang di sini kalian tidak boleh lupa substitusi nilai A. Langsung substitusi nilai A, sehingga nilai A tidak ada lagi dalam variabel. Dalam persamaan. Oke, sekarang kita selesaikan dulu keempat persamaan ini. Ya, kalau kita lihat di sini, yang paling mudah itu kita selesaikan dulu persamaan 2 dan 3. Kenapa persamaan 2 dan 3 yang saya pilih duluan, bukan 3 dan 4 dan seterusnya, atau 1 dan 4. Sebenarnya ini opsional, menurut saya itu lebih cepat dan lebih mudah. Misalkan kalau ini kan 2B tambah 2C, tambah D, tambah E. Nah, kalau kita selesaikan ini, sudah jelas B habis, ya toh? D juga habis, maksudnya sudah 0 kan kalau kita kurangi. Berarti kan yang sisa itu C dan E. Nah, C dan E ada kaitannya dengan persamaan 1. Oke, sekarang kita lihat. Kita selesaikan persamaan 2 dan 3. Nah, ini 2B tambah 2C tambah D tambah E sama dengan negatif 1. Persamaan 3-nya 2B kurang 2C tambah D kurang E sama dengan negatif 5. Nah, ini 2B kurang 2B sudah 0, D kurang D sudah 0. Nah, ini 2C kurang negatif 2C, berarti hasilnya kan adalah 4C. E kurang negatif E, berarti hasilnya adalah 2E. Negatif 1 kurang negatif 5, berarti positif 4. Nah, kita sederhanakan, diperoleh 2C tambah E sama dengan 2. Ini jadi persamaan ke-5. Oke, selanjutnya selesaikan persamaan 5 dan 1. 5 dan 1. Persamaan 5 itu 2C tambah E sama dengan negatif 2. Yang ini, persamaan 1 itu adalah C tambah E sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita langsung kurangi. Nah, ini dapat nilai C sama dengan 1. Lalu kita substitusi nilai C ini ke salah satu persamaan, entah itu 5 atau 1. Oke, nah misalnya kita selesai ke persamaan 1, maka kita peroleh nilai E sama dengan 0. Setelah kita memperoleh nilai C dan E, kita substitusi nilai C dan E ini ke persamaan 2. Ke persamaan 2 diperoleh, ya 2B tambah D sama dengan negatif 3. Kita jadikan ini persamaan ke-6. Kalau kita substitusikan nilai C dan E ke persamaan 3, ternyata kita peroleh 2B tambah D sama dengan negatif 3. Ini sama dengan persamaan 6. Berarti kita tidak usah hiraukan yang ini. Kita lanjutkan substitusi nilai C dan E ke persamaan 4. Persamaan 4 itu yang 10B tambah 5C tambah 2D kurang E sama dengan negatif 17.
Kita substitusi nilai C sama dengan 1, nilai E sama dengan 0, dan kita peroleh 5B tambah D itu sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita lihat persamaan A ini jadikan persamaan 7. Persamaan 6 dan persamaan 7 ini sudah mencari nilai yang sama, yaitu nilai B dan D. Berarti kita selesaikan persamaan 6 dan 7, dan kita peroleh, ya, ini kita peroleh, ini D kurang D sudah 0, 5B kurang 2B 3B, negatif 6 tambah negatif 3 itu negatif 3, berarti kita peroleh B sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita substitusi nilai B sama dengan negatif 1 ke persamaan 7 atau persamaan 6. Dan kita peroleh, nah ini kita substitusi ke persamaan 6, kita peroleh nilai D sama dengan negatif 1. Nah ini kita sudah peroleh nilai A, B, C, D, dan E. Berarti kita bentuk pecahan parsialnya adalah 1 per X kurang 2 kurang X kurang 1 per X kuadrat tambah 1 kurang X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Berarti kita sudah bisa mengintegralkan bentuk fungsi rasional ini. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu kita integralkan masing-masing. Nah, kita peroleh seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa kita yang ini kita bisa integralkan. Yang ini kita lihat, oh ini penyebutnya itu X kuadrat tambah 1. Turunannya 2X. Sedangkan yang ini ada X kurang 1. Berarti kita pisah dulu. Kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat yang ini. Integral dari, oh ini bisa, karena turunannya adalah dari dx kuadrat tambah 1 adalah 2x. Berarti ini tidak perlu ada manipulasi aljabar lagi. Nah, yang ini selanjutnya, yang bentuk yang ini kita bisa tuliskan seperti ini. Dx kurang 2 per x kurang 2, karena ini sama seperti ini ya. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kalau sudah seperti ini lebih mudah kita integralkan ya. Kurang 1 per 2, ini kenapa 1 per 2? Kita lihat turunannya adalah X kuadrat tambah 1. Turunan dari X kuadrat tambah 1, ini kan DX kuadrat tambah 1 itu adalah 2X. Di sini ada 2X, berarti supaya sama-sama X, di sini ada X saja, berarti kita harus kalikan dengan 1 per 2. Tambah 1 per 2 X, 1 per X kuadrat tambah 1 dx kurang 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Sama seperti yang tadi, D dari X kuadrat tambah 1 itu adalah ini 2X dx ya, 2X. Nah, supaya sama seperti ini, X dx ini berarti kita kalikan dengan 1 per 2. Yang X kuadrat tambah 1 pangkat 2 ini, kalau dia jadi pembilang, berarti kita pangkatnya jadi negatif 2. Selanjutnya kita integralkan yang ini, ln mutlak X kurang 2 kurang ln X kuadrat tambah 1. Ini perhatikan, sebenarnya tanpa tanda mutlak pun tidak apa-apa, karena sudah pasti X kuadrat tambah 1 nilainya adalah positif. Ditambah arkus tangen X kurang 1 per 2 dikali negatif 1 kali X kuadrat tambah 1 pangkat negatif 1 tambah C. Nah, itu kita peroleh ln mutlak X kurang 2 kurang ln X kuadrat tambah 1 tambah arkus tangen X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 1 tambah C. Oke, sekian video dari saya. Semoga penjelasan yang sudah saya berikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih.